Perkenalkan, nama saya Kelvin Freddy Stinja, NIM 2213342012, dengan mata kuliah Desain Pembelajaran. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Lahmud Basani Siombing, SPD MPD. Soal yang pertama, pengertian metode Picture and Picture. Model pembelajaran Picture and Picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain sebagai media pembelajarannya. Model ini mirip dengan example not example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Artinya, pembelajaran akan terbantu oleh media gambar yang akan memberikan konteks lebih. Selain itu, mengharuskan siswa untuk menyusun gambar-gambar yang telah diacak untuk kemudian disusun berdasarkan urutan logis akan menumbuhkan daya kreasi interaktivitas siswa terhadap materi pembelajarannya. Soal yang nomor 2, pengertian metode example not example. Metode example not example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar. Media gambar dapat membantu mendorong siswa lebih melatih diri dalam mengembangkan pola pikirnya. Gambar diharapkan dapat bermanfaat dalam pembelajaran secara fungsional bagi semua siswa. Soal yang nomor 3, pengertian metode number head together. Model number head together adalah pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Soal yang nomor 4, pengertian metode kooperatif script. Metode model kooperatif script adalah kontrak belajar yang eksplisit antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara berkolaborasi. Penggunaan model ini, siswa dapat bekerja atau berpikir sendiri, tidak hanya mengandalkan satu siswa saja dalam kelompoknya, karena setiap siswa dituntut untuk mengintisarikan materi dan mengungkapkan pendapatnya secara langsung dengan partnernya. Siswa bersama dengan pasangannya memecahkan masalah secara bersama-sama. Siswa dituntut untuk beraktivitas sendiri. Siswa menemukan sendiri suatu konsep atau mampu memecahkan masalah sendiri. Soal yang nomor 5, pengertian metode student teams atau achievement division. Model pembelajaran student team achievement division atau STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Soal yang nomor 6, pengertian metode kepala bernomor struktur. Model kepala bernomor struktur adalah merupakan modifikasi dari teknik number head together atau kepala bernomor yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Model pembelajaran kepala bernomor struktur ini memudahkan pembagian tugas. Dengan model pembelajaran tersebut, siswa bisa belajar melaksanakan tanggung jawab pribadinya dalam saling keterkaitan dengan teman-teman kelompoknya. Selain itu, dapat mendorong untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka dalam belajar, di mana siswa dikelompokkan dengan memberi nomor dan setiap nomor mendapat tugas berbeda dengan kemudian dapat bergabung dengan anggota kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Soal yang nomor 7, pengertian metode jigsaw atau model tim ahli. Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Soal yang nomor 8 ke-8.
Pengertian metode Problem Based Instruction. Model pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI disebut juga sebagai model pembelajaran berbasis masalah. Maka proses pembelajarannya yaitu membawa peserta didik ke dalam upaya pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan aktif. Soal yang nomor 9. Pengertian metode Problem Center Learning. Model Problem Center Learning atau PCL adalah salah satu model pembelajaran matematika yang dalam kegiatan belajar mengajarnya dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan diskusi. Soal nomor yang ke-10, Mind Mapping. Model Mind Mapping adalah metode belajar yang memaksimalkan fungsi otak kanan dan kiri. Teknik ini menggunakan penjabaran secara visual. Cara ini diyakini lebih efektif dibanding menggunakan list materi. Metode belajar ini cukup efektif karena menggunakan simbol, kata, warna, hingga gambar. Soal nomor ke-11. Pengertian metode pembelajaran artikulasi. Model artikulasi merupakan model yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya apa yang telah diberikan guru, seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya kepada siswa lain atau pasangan kelompoknya. Disinilah keunikan model pembelajaran ini. Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan, sekaligus berperan sebagai penyampai pesan. Soal nomor yang 12. Make a Match. Model Make a Match adalah model di mana guru akan mempersiapkan kartu yang berisi soal dan jawaban berupa gambar atau kartu mengenai suatu konsep yang nantinya akan dipasangkan siswa. Gambar atau kartu nantinya akan diacak oleh guru yang selanjutnya dicari pasangannya oleh siswa. Sehingga siswa dalam pembelajaran ini bisa melakukan analisis, membaca, bergaul, mendengar, dan bertanya kepada siswa lain untuk menuntaskan tugas mencocokkan gambar atau kartu. Soal nomor 13. Think, Pair, and Share. Model pembelajaran Think, Pair, and Share merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, yang melibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok untuk memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain atau Geder dan Rowe pada tahun 2008. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap dan bertanggung jawab memberikan maupun mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain, Nur Hadi dan Senduk pada tahun 2003. Oleh karena itu, siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Soal nomor 14. Bermain peran atau role playing. Metode role play yaitu suatu cara penugasan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Berbicara merupakan sebuah ujaran sebagai suatu sarana berkomunikasi untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, perasaan, dan keinginan dengan bantuan lambang-lambang yang disebut dengan kata-kata. Soal nomor 15. Debat. Model debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Dalam hal ini, debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Soal nomor 16. Group Investigation atau investigasi kelompok. Egan dan Kauka dalam Maimuna tahun 2005 mengemukakan group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode group investigation
mempunyai fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek khusus. Soal nomor 17. Model pembelajaran Talking Stick. Talking Stick merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat penunjuk giliran. Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Kemudian secara estafet tongkat tersebut berpindah tangan ke siswa lainnya secara bergiliran. Demikian seterusnya sampai seluruh siswa mendapat tongkat. Dalam pembelajaran, guru menggunakan konsep belajar sambil bermain, karena dengan bermain anak memperoleh dan memproses informasi, belajar hal-hal baru, dan melatih keterampilan yang ada. Karena melalui bermain dapat mengembangkan kreativitas anak sehingga kemampuan anak dalam menerima materi. Selain itu, metode pembelajaran Talking Stick ini dapat melatih siswa untuk menghargai hak orang lain. Soal yang nomor 18. Metode pembelajaran Snowball Throwing. Metode Snowball Throwing merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Soal nomor 19. Model pembelajaran bertukar pasangan. Metode pembelajaran bertukar pasangan termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas cukup tinggi, di mana siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau pertamanya. Dan metode pembelajaran bertukar pasangan ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Soal nomor 20. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Metode pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajarannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.